si kelas A ini yang maju itu lulus, kemudian si kelas B juga lulus, si kelas C tidak lulus. Nah, berarti kalau peluangnya lulus untuk kelas A itu sendiri adalah ini 4/5. Berarti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lalu Hambali. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tryout P3K yang kemarin sudah saya bahas part 1, part 2 dan part 3. Sekarang lanjut ke part 4. Jadi silakan ditonton, jangan di skip. Jika bermanfaat, di subscribe, like, komen dan share. Baik, kita lanjut ke nomor pertama. Baik teman-teman, kita kembali lagi membahas soal tryout lanjutan yang ketiga kemarin. Sekarang yang keempat, kita lanjut ke nomor 14 tentang peluang ini ya. Jadi di sini ada daftar hasil ujian kenaikan sabuk karate dari kelas 10. Ada kelas A yang lulus 16, tidak 4, B 18 yang lulus, tidak 9, C yang lulus 18 dan tidak lulus 6. Sebelum diumumkan, peserta berkumpul di lapangan dan berbaris sesuai kelasnya masing-masing. Setiap kelas diminta seorang sukarelawan untuk maju ke tengah lapangan untuk menyampaikan refleksi tentang program latihan. Peluang terdapat 2 di antara 3 peserta tersebut lulus. Nah, jadi kita sepakati dulu bahwa yang P ini adalah peluang lulus dan Q adalah peluang tidak lulus. Nah, jadi yang kelas A itu peluang lulusnya itu ada 16 bagi banyaknya siswanya ya 20, berarti 16/20 atau 4/5. Berarti peluang yang tidak lulus itu 1/5. Yang B juga sama, peluang yang lulus itu 2/3. Yang tidak lulus 1/3, kemudian yang C yang peluang yang lulus itu 3/4 dan Q 1/4. Nah, jadi ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan yang terjadi jika satu kelas itu maju satu-satu gitu kan. Jadi kemungkinan pertama, si kelas A ini yang maju itu lulus, kemudian si kelas B juga lulus, si kelas C tidak lulus. Nah, berarti kalau peluangnya lulus untuk kelas A itu sendiri adalah ini 4/5. Berarti kita tulis 4/5. Nah, dikali. Kemudian kelas B lulus, berarti 2/3 ya. 2/3. Kemudian dikali. Yang kelas C tak lulus, berarti Q-nya ya. Ini. Berarti Q-nya 1/4. Ya kan? 1/4. Nah, berarti bisa kita coret yang ini. Kita coret. Berarti hasilnya adalah 2/15. 2/5. Nah, kemungkinan yang kedua ini si A-nya ini lulus, kemudian si B-nya yang tidak lulus. Ya kan? Kemudian si C-nya yang lulus, berarti kalau si A-nya lulus berarti peluangnya kan 4/5. Kemudian si B-nya tidak lulus berarti peluangnya 1/3 gitu kan. Kemudian si C-nya yang lulus, peluang lulusnya kan 3/4 nih. Nah, berarti ini bisa kita coret nanti. Ini kita coret. Kemudian ini kita coret juga. Bisa kan? Menjadi 1/5. Nah. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga, si A-nya tidak lulus, berarti peluangnya kan 1/5 nih. Kemudian si B-nya lulus, berarti 2/3. Kemudian si C-nya peluang lulusnya kan 3/4 nih. Nah, bisa kita coret sekarang.
Nah, kemudian si ini juga kita coret dapat 1, di sini dapat 2. Jadinya 10 ya, 1/10. Nah, ketiga kemungkinan ini kita jumlahkan. Ketiga kemungkinan ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 2/15 ditambah 1/5, kemudian ditambah 1/10. Nah, ini kan penyebutnya jadinya 30 gitu kan. Berarti 2 kali 2 ini dapatnya 2, maka hasilnya adalah 4. Kemudian ini dapatnya 6. Kemudian ini dapatnya 3 kan. Nah, jadi peluangnya sendiri adalah 13/30 jadinya. Jadi jawabannya ini di sini adalah yang D gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 13. Tadi soalnya nomor 14 ya, sekarang kita mundur ke 13. Jadi soal 13 ini rapat di balai desa dihadiri tokoh masyarakat, 4 orang dari unsur Karang Taruna. Jadi 4 orang dari unsur Karang Taruna, kemudian 3 orang dari tokoh lintas agama dan 3 orang dari kepala dusun. Jadi jumlahnya jadinya 10 orang. Nah, di sini jika 2 orang yang pertama keluar adalah tokoh lintas agama dan kepala dusun, jadi yang udah keluar itu 2 orang ya. 2 orang sudah keluar, jadi tinggal yang di dalam itu 8 orang. Jadi yang tokoh lintas agama itu berkurang 1 dan kepala dusun itu berkurang 1. Jadinya tinggal 2 di sini di dalam ya. Jadi intinya di dalam itu tinggal 8 orang ya. Maka yang ditanya di sini adalah peluang orang yang keluar urutan ketiga dari unsur anggota Karang Taruna. Jadi karena di sini yang ditanyakan adalah Karang Taruna, berarti kita cari peluangnya orang yang di Karang Taruna itu ya. Jadi peluangnya peluang A gitu kan. Berarti peluang A itu sendiri, banyaknya orang yang Karang Taruna berapa? 4 kan. Berarti 4 per tinggal 8 orang ya kan. Atau sama dengan setengah. Nah, jadi peluangnya adalah setengah ya. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12. Masih peluang ya ini, tapi kaidah pencacahan. Nomor 12 kita mundur. Itu suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2 dan 6 anak kelas 3. Kelas 1 ada 4 orang, kemudian kelas 2 ada 5 orang dan kelas 3 ada 6 orang. Nah, kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan adalah. Jadi sini ini kaidah pencacahan ya. Jadi kemungkinan pertama, kalau ketua kelasnya berasal dari kelas 3, berarti yang menempati posisi ketua kelas ini, ya kelas 3 itu jumlahnya akan 6. Karena tidak boleh yang kalau sudah jadi ketua kelas kan tidak bisa jadi wakil ketua dan sekretaris karena syaratnya harus lebih tinggi. Nah, berarti yang boleh jadi wakil ini di sini kelas 1 dan kelas 2. Berapa jumlahnya? 9. Berarti yang menempati wakil di sini 9. 9 orang. Ya kan? Nah, kemudian sekretarisnya ya udah dipakai 1, 9, tinggal 8. Nah, jadi kemungkinan pertama itu kita kalikan saja 6 kali 9 kali 8. Berarti sama dengan 432 ya. 432.
Nah, kemudian kemungkinan kedua, ketua kelasnya berasal dari kelas 2. Nah, berarti kalau ketua kelasnya berasal dari kelas 2, nah ini berarti kelas 2 ya, ada 5 orang. Nah, otomatis kelas 3 tidak bisa terpakai di sini kelas 3 jadi wakil dan sekretaris. Maka kita mau tidak mau, suka tidak suka harus memilih kelas 1 sebagai wakil dan sekretarisnya. Ada berapa? Ada 4 orang. Karena sudah menjadi wakil 1 maka tinggal 3. Tuh. Sehingga kemungkinan keduanya tinggal kita kali 5 kali 4 kali 3. Jadinya di sini 60 ya. Maka kita jumlahkan, berarti susunan, nah tinggal ditambahin aja 492. Nah, jadi jawabannya ini adalah yang A, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang ke-15. Ini masih barisan geometri. Jadi di sini yang ditanyakan adalah pola hitam ya, segitiga hitam. Yang pertama segitiga hitam. Segitiga hitam pertama itu ada 1. Kemudian segitiga yang hitam yang kedua itu, pola yang kedua itu ada 3. Kemudian di sini ada 9. Kemudian ada 27 ini ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita melihat polanya ternyata ini dikali 3 ya. Di sini juga dikali 3 atau dikali 3. Nah, berarti yang ditanyakan di sini adalah pola ke n plus 1. Itu gimana polanya? Baik, kalau kita lihat berarti rasionya ini kan 3 nih. Jadi suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. Berarti karena ini barisannya adalah barisan geometri, berarti rumus UN-nya, rumus UN itu kan, UN itu sama dengan A kali R N-1 gitu kan. Sementara yang ditanyakan di sini adalah suku N plus 1 ya kan. Berarti tinggal kita ganti saja, A-nya kan suku pertamanya itu 1. Berarti 1 kali rasionya 3. Maka N-nya kita ganti dengan N plus 1. Kemudian kita kurangi 1. Maka hasilnya adalah 3 pangkat N ya. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Yang C. Atau boleh nanti teman-teman bisa nanti di UPIL ya. Uji pilihan ya. Uji pilihan. Misalkan N-nya ambil 0. Berarti UN U1 jadinya kan. Kalau N-nya 0 berarti U1 sama dengan 3 pangkat 0. Itu jadinya adalah 1. Kalau U2 berarti U1 berarti. Kita lanjut ke soal nomor 16. Ini deret aritmatika ya. Seorang anak mengumpulkan batu kerikil dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tiap hari ia mengumpulkan 5 kerikil lebih banyak dari hari sebelumnya. Berarti ini adalah bedanya ya. Ini B berarti ya. Jika pada hari pertama ia mengumpulkan 1 kerikil, berarti ini suku pertama. Maka jumlah kerikil pada hari kedua 5. Berarti yang ditanya ini adalah SN ya. Berarti jumlah N suku pertama. Nah, kita tahu bahwa SN itu kan N per 2. Kalau barisan aritmatika, deret aritmatika nih. Dikali 2A plus N-1 kali beda. Itu kan? Nah, berarti kalau yang ditanya S25 berarti jumlah 25 suku pertama. Gitu kan? Berarti N-nya itu 25. Berarti 25 sama dengan 25 per 2 kali 2 kali 1 plus 25 kurang 1 bedanya kan 5. Berarti 25 per 2 2 ditambah
Kok ini B ya, ini 5 ya, sorry. Ini 5, berarti 24 dikali 5, maka S 25-nya itu menjadi 25 per 2 dikali 122. Ini bisa kita bagi menjadi 61. Nah, 161, 25 kali 61 itu hasilnya adalah 1525. Jadi jumlah kerikil pada hari ke-25 itu adalah 1525. Jadi jawabannya ini adalah yang A, bukan yang C ya. Ini jawabannya yang A, bukan ini. Salah nih. Kita lanjut ke soal nomor 17. Ini soal yang terakhir ya. Berarti di sini ada bayangan garis 2x min 3y sama dengan 5. Jadi kita disuruh mencari bayangan garis dari 2x min 3y sama dengan 5 yang ditransformasikan oleh matrik 2 min 1 5 min 3 ya. Jadi kita cari pertama X aksen Y aksen, itu sama dengan 2 matrik 2 min 1 5 min 3 kemudian kali X Y. Nah, kalau kita mau mencari bayangan dari sebuah garis terhadap sebuah matrik, maka alangkah baiknya kita mencari X Y-nya ya. Bukan kita cari X aksen Y aksennya, tapi kita cari X dan Y-nya dengan memanfaatkan sifat daripada kalau ada A sama dengan B kali C, kita anggap ini X aksen Y aksen itu adalah A, kemudian matrik 2 min 1 5 min 3 itu adalah B dan X Y itu C, maka kita cari C-nya melalui B inverse kali A. Jadi B-nya tergantung posisinya terhadap C ya. Kalau posisinya dari kiri, kemudian kita kalikan di kirinya A. Kalau kanannya C, maka kita kalikan inverse-nya di kanannya A. Sehingga kita mendapatkan B inverse-nya itu adalah ini jadinya ya. Ini B inverse-nya menjadi 3 min 1 5 sama negatif 2. Oke, ini inverse-nya. Nah, sekarang kita akan mencari X dan Y-nya ya. Kita cari X dan Y-nya. Berarti matrik XY itu kan itu sama dengan B inverse yang kita pakai ya. B inverse berarti B inverse-nya itu sendiri adalah 3 min 1 5 2 gitu kan. Negatif 2 ya. Kemudian kita kalikan dengan X aksen Y aksen. Nah, maka kita peroleh XY itu kan berarti sama dengan 3 kali X aksen berarti 3X aksen kemudian min Y aksen. Kemudian di sini 5X aksen kemudian min 2Y aksen. Nah, kita sudah memperoleh X dan Y-nya ya. Ini sudah ini ya, kita peroleh X-nya sama dengan 3X min Y aksen, Y-nya adalah 5X aksen min 2Y aksen. Maka hasilnya ini kita substitusikan ya ke persamaan semula. Kan persamaan semulanya adalah 2X min 3Y sama dengan 5. Nah, kita ganti sekarang. 2 kali ganti dengan ini X-nya. Berarti 3X aksen min Y aksen dikurangi 3Y aksennya ganti dengan ini. Berarti 5X aksen min 2Y aksen sama dengan 5. Kita kali ke dalam menjadi 6X. Kemudian 2Y min 15X plus 6Y sama dengan 5 ya gitu kan. Berarti kita tinggal kurangin saja. Kita tinggal mengurangin 6 kurangi 15 menjadi negatif 9X. Kemudian plus 4Y sama dengan 5. Oke, kita cari jawabannya. Nah, berarti jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Baik teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe,
like, komen, dan share.